Shalom Bapak Ibu, semua kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terus bergerak maju melanjutkan pembelajaran kita tentang selayang pandang kita bilangan dalam program 5 menit penuh harapan ini. Setelah peristiwa pemberontakan mereka karena minta daging, lalu pemberontakan Miriam dan Harun kepada Musa Bapak Ibu, pemberontakan yang lain lagi yang terkenal dalam kitab bilangan adalah ketika seluruh umat Israel melawan Tuhan dengan menolak untuk berangkat melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian oleh karena laporan dari 10 pengintai, 12 pengintai, 10 pengintai memberi laporan yang kurang menyenangkan bagi mereka, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 10 pengintai ini memang beberapa hal mereka mengatakan yang sejujurnya, tapi ada bagian lain yang mereka kemudian menambah-nambahkan sehingga mereka berlaku dusta. Dan hal itu membuat bangsa Israel berteriak menjerit dengan suara nyaring. Mereka tidak mau lagi bergerak maju untuk menuju ke tanah perjanjian, Bapak Ibu. Nah, peristiwa ini begitu terkenal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai kemudian Tuhan marah luar biasa Bapak Ibu. Tuhan begitu murka kepada orang Israel karena mereka ingin membatalkan semua yang telah dibangun oleh Allah. Semua yang telah direncanakan oleh Tuhan, mereka ingin rusak begitu saja dengan tidak mau melanjutkan perjalanan Bapak Ibu. Di sana kita melihat Allah kembali murka kepada mereka. Hanya 2 orang yang memberi laporan yang begitu optimis karena yakin Allah mereka jauh lebih besar dan lebih kuat dari semua pasukan perang dari musuh di seberang sungai Yordan, Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu, kedua orang ini kemudian menjadi orang-orang yang hebat. Sampai mereka di tanah perjanjian, mereka tetap menjadi orang yang hebat. Nama mereka manis dikenang di dalam Alkitab. Hanya 2 orang saja dari hampir 2 juta orang itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa pembelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya? Bapak Ibu, dimanapun berlaku benar selalu menjadi minoritas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dunia yang telah rusak, yang telah jatuh ke dalam dosa ini, sistem yang sudah rusak ini Bapak Ibu, membuat kemudian betapa sulitnya hidup benar. Betapa sulitnya kita mencari orang-orang yang berani berdiri di atas kebenaran walau seorang diri. Yosua dan Kaleb, karena kasih mereka kepada Allah, karena mata hati mereka dicelikan untuk bisa melihat bagaimana perbuatan Allah yang ajaib, sehingga mereka punya keberanian untuk memberi laporan yang berbeda. Berbeda bukan karena memanipulasi data yang mereka dapatkan di seberang. Mereka berbeda karena mereka percaya dengan iman sungguh bahwa Allah yang memimpin mereka, Allah yang maha kuat. Coba pikirkan Bapak Ibu, 2 juta orang tanpa bercocok tanam, setiap hari bisa diberi makan, tidak ada yang mati karena kelaparan. Bukankah itu sudah sebuah bukti yang nyata bagi Israel bahwa Allah Israel sanggup menuntun mereka? Tetapi kita melihat hanya 2 saja yang berani berlaku benar dan berkata benar. Bapak Ibu, mari kita renungkan bagian ini. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan. Walaupun mungkin kita minoritas, beranilah berkata benar dan berlaku benar. Di dunia yang telah rusak ini Bapak Ibu, betapa semakin sulit melihat orang-orang yang berani berlaku benar, berani berkata benar. Dan seringkali karena perkataan yang benar itu, karena perbuatan yang benar itu, barangkali kita mengalami berbagai kesulitan. Tapi percayalah, pada akhirnya kebenaran selalu menang. Seperti terang tidak pernah bisa dikalahkan oleh kegelapan. Sebaliknya, terang selalu mengalahkan kegelapan. Demikianlah, kebenaran akan selalu benar pada dirinya sendiri. Kebenaran akan selalu menang Bapak Ibu. Karena itu berpihaklah kepada kebenaran Allah. Selalulah belajar berkata benar dan berbuat benar. Itulah pembelajaran kita dari kitab bilangan tentang selayang pandang peristiwa laporan dari 12 pengintai dari tanah perjanjian itu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.